pagi anak-anak. Senang sekali Ibu berjumpa dengan anak-anak di kelas yang baru, kelas 6 di tahun pelajaran yang baru. Pagi ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Kristen. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas perlindungan-Mu bagi kami selama 1 tahun ajaran. Hari ini kami akan memulai dengan proses pembelajaran pendidikan agama Kristen. Kami mohon hikmat-Mu ada bagi kami semua, membarui hati dan pikiran kami untuk mengerti materi ajar yang akan diberikan bagi kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang di pembelajaran 1 tentang ibadah sejati. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah setelah proses pembelajaran nanti, anak-anak diharapkan menjelaskan arti ibadah. Yang kedua, menyebutkan contoh-contoh ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menceritakan lewat tulisan tentang pengalaman pribadi ibadah di masa pandemi COVID-19. Yang keempat, menyatakan tekad untuk melayani sesama sebagai wujud ibadah yang sesungguhnya. Nah, anak-anak, untuk memahami ibadah yang sesungguhnya, pertama-tama anak-anak harus tahu dulu apa itu ibadah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah adalah perbuatan atau penyataan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Istilah ibadah dalam bahasa Ibrani, avoda atau aboda, artinya bekerja, melayani dan menyembah Allah. Istilah ibadah dalam bahasa Yunani, latreia atau penyembahan, artinya suatu penghormatan mendalam yang ditujukan hanya kepada Tritunggal Allah. Nah anak-anak, kalau bahasa Ibrani itu kan Alkitab Perjanjian Lama. Kalau bahasa Yunani berarti ditulis dalam Alkitab Perjanjian Baru. Nah, secara umum, baik oleh agama Islam, Kristen, Indo-Buddha, Konghucu, secara umum ibadah adalah kegiatan seseorang untuk menghormati, menghargai, dan menyembah Tuhan melalui agamanya. Nah, sekarang secara iman Kristen, ibadah menurut iman Kristen adalah ungkapan rasa takut dan hormat serta syukur, pujian dan sukacita dengan cara melayani, menyembah karena Tuhan telah mengasihi, memelihara dan menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Ibadah. Nah, bentuk ibadah terbagi atas 2 bagian, yaitu ibadah ritual dan ibadah sosial. Ibadah ritual ini sama dengan kebaktian. Mengapa? Karena dilakukan dengan mempergunakan liturgi. Jadi ibadah ritual adalah ibadah yang dilaksanakan dengan mempergunakan liturgi atau juga disebut kebaktian. Contohnya ibadah minggu, baik di gereja, di rumah, ibadah sekolah minggu, tunas pekabaran Injil, ibadah unit, ibadah sektor, pelayanan pria, pelayanan wanita, angkatan muda gereja Protestan Maluku dan yang lain-lain yang dilakukan dengan mempergunakan liturgi atau tata ibadah, berarti namanya ibadah ritual. Yang kedua, bentuk ibadah yang kedua adalah ibadah sosial. Ibadah sosial adalah ibadah yang dilaksanakan dalam kehidupan setiap hari yang berdampak kepada orang lain dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh, setelah anak-anak bangun pagi merapikan tempat tidur sendiri, itu sudah membantu mama dan papa di rumah. Jadi tidak merepotkan mama, papa harus merapikan tempat tidur anak-anak lagi. Anak-anak sudah melayani papa dan mama secara tidak langsung. Yang kedua, belajar dengan sungguh-sungguh dan mengumpulkan PR tepat waktu. Tanpa disuruh mama dan papa, tanpa diperintahkan oleh guru, kamu sudah harus menyelesaikan
pekerjaan rumah tepat waktu, kemudian belajar bukan dipaksakan, tetapi dengan senang hati belajar untuk masa depan sendiri. Berarti dilakukannya dengan sukacita. Itu pelayanan kamu terhadap orang tua, karena ketika kamu sukses berdampak kepada papa dan mama. Yang ketiga, melayani janda, yatim piatu, bisa berupa uang, bisa juga berupa pakaian atau santunan yang lain untuk diberikan kepada janda atau yatim piatu, anak-anak yatim piatu. Yang berikut, memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Misalnya, ketika ada pandemi COVID-19, ada orang yang tidak mempunyai masker. Anak-anak bisa memberikan masker, kalau ada kelebihan bisa kasih ke teman yang tidak memakai masker, atau anak-anak memakai masker supaya mencegah diri dari COVID-19 dan tidak menularkan juga kepada teman yang lain, orang lain. Itu ibadah sosial yang anak-anak lakukan di rumah. Nah, itu dua bentuk ibadah. Nah, sekarang anak-anak tentu bertanya, kalau begitu apa sih itu ibadah sejati? Nah, anak-anak, ibadah sejati adalah ibadah yang murni atau ibadah yang benar kepada Tuhan. Ibadah yang benar adalah mempraktekkan cara hidup yang dikehendaki Tuhan. Jadi ibadah yang benar menyangkut seluruh hidup kita, baik itu kata-kata, tingkah laku, dan perbuatan kita yang berkenan kepada Tuhan. Dalam ibadah yang sejati yang dilakukan tokoh-tokoh Alkitab, yang pertama kita lihat contoh-contoh dalam Alkitab, tokoh-tokoh yang melakukan ibadah sejati. Yang pertama itu Adam dan Hawa. Mana bentuk ibadah mereka? Ketika berkomunikasi dengan Tuhan di Taman Eden, itu bentuk ibadah mereka yang selalu mereka naikkan kepada Tuhan. Kemudian bentuk ibadah mereka adalah apa? Mentaati semua perintah Tuhan. Mentaati semua perintah Tuhan. Kemudian tokoh kedua, Kain dan Habel. Anak-anak ingat waktu Kain dan Habel mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bentuk ibadah yang mereka lakukan adalah memberikan persembahan kepada Tuhan dari hasil kerja mereka. Jadi Kain itu pekerjaannya sebagai petani, Habel pekerjaannya sebagai peternak. Lalu Kain mempersembahkan kurban dari hasil pekerjaannya, dan Habel juga mempersembahkan kurban dari hasil pekerjaannya. Walaupun nantinya Kain persembahannya tidak diterima karena dia memberikannya tidak dengan sukacita, tidak dengan ikhlas. Tetapi persembahan Habel yang diterima karena dipersembahkan dengan ikhlas. Tapi dua-duanya sudah melakukan ibadah kepada Tuhan. Yang ketiga, Nuh. Bentuk ibadah yang dilakukan adalah mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Hal itu dilakukan ketika dia bersama keluarganya dipilih untuk naik di Batra. Ingat waktu Nuh membuat Batra dan naik di atasnya, Nuh bersama keluarganya selamat. Ketika mereka diselamatkan oleh air bah, Nuh mempersembahkan korban kepada Allah. Itu bentuk ibadahnya. Kemudian bentuk ibadah yang berikut adalah Nuh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang berikut, yang keempat, jemaat mula-mula di Yerusalem. Itu di dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Bentuk ibadah yang dilakukan pada saat itu adalah yang pertama, mendengarkan firman Tuhan. Kemudian memberitakan firman Tuhan. Itu masih dalam ibadah ritual. Tetapi ketika ada dalam bersekutu bersama untuk berdoa dan makan, satu untuk semua, kalau ada yang tidak mempunyai pakaian, maka yang lain memberikan pakaian kepada mereka. Jadi mereka saling melengkapi, kemudian hidup berbagi dengan orang lain. Tidak boleh ada yang lebih. Kalau ada di antara mereka yang mempunyai 2 baju, satu tidak mempunyai baju, maka diberikan kepadanya. Jadi kehidupan mereka itu sangat harmonis, sangat baik sekali, lain menyayangi lain. Di situ adalah ibadah mereka pada saat itu. Yang berikut, ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang ibadah sejati. Kita akan melanjutkannya lagi di minggu depan dengan pembelajaran kedua
yang akan dibawakan di minggu depan. Namun sebelum itu mari kita menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Segala puji, hormat, dan terima kasih kami panjatkan kepada Tuhan karena pembelajaran pendidikan agama Kristen kami di pagi ini telah selesai. Kiranya Tuhan merahmati kami semua, khususnya anak-anak ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka mengerti pelajaran hari ini, baik itu pendidikan agama Kristen, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, mereka boleh mengerti dan memahami itu demi untuk masa depan mereka. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.